البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan apa? Masyru'iyatu ilqa'is salam indal liqa, disyariatkannya mengucapkan salam ketika berjumpa, dan bahkan ini termasuk apa? Termasuk Islam yang terbaik. Apa itu? Yaitu apa? Assalam alal alam, yaitu mengucapkan salam kepada siapapun. Di dalam hadis yang lain apa? Wa antusallima ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Juga sabda Rasulullah SAW apa itu? La tu'minu hatta la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu sampai kalian itu beriman, dan kalian itu tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kalian mau untuk saya tunjukkan kepada suatu amalan yang kalau kalian melakukan itu kalian bisa saling mencintai? Afsus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Nah, di sini Ka'ab bin Malik ketika berjumpa dengan Rasulullah mengucapkan salam. Qal wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam keadaan wajah beliau itu bersinar karena gembira. Ini menunjukkan apa? Al-amal bil qara'in. Disyariatkannya beramal dengan apa? Dengan qarinah. Dari mana si Ka'ab bin Malik tahu bahwasanya Rasulullah gembira? Apakah bisa membaca hatinya? Tidak, tapi apa? Dilihat dari roman muka, dilihat dari wajah. Ini membantah sebagian orang hizbiyun yang mengatakan nggak boleh beramal dengan qara'in. Kita harus apa? Melihat baik-baik bagaimana rona wajah seseorang itu. Makanya walaupun harimau itu tertawa, kita tahu ini harimau sedang lapar. Jangan tertawa dia sedang baik, mau bagi roti. Jangan, hati-hati, lihat qara'in baik-baik. Maka seperti yang dicontohkan ketika di Damas itu, ada seorang bawa pisau dan dia apa itu dengan wajah yang sangat marah, tapi dia bilang sama kita sambil mendekat sambil todongkan pisaunya, mengatakan apa? Aku cinta kamu. Wah, jangan percaya lidahnya, percaya pisaunya itu. Nah, orang yang tidak beramal dengan qara'in itu sudah ikuti lidahnya. Nah, nanti lihat pisaunya kemana. Itu bahaya orang yang tidak peduli dengan qarinah. Memang kita bukan berarti sembarangan menghukumi, tetapi apa? Qarinah itu penting. Makanya Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ini panjang lebar di dalam kitab beliau At-Turuqul Hukmiyah. Karena sekian banyak case itu bayinah itu tidak jelas, karena namanya penjahat kan pandai juga. Maka seorang hakim dia akan apa? Akan teliti lihat qarinahnya. Seperti case apa itu? Seseorang yang mencuri apa itu istilahnya rida apa itu selendang itu ya. Kalau di sini mungkin tidak terlalu diinginkan, tetapi kalau di Yaman diinginkan ketika di musim dingin. Ada dua orang di dua kamar mandi. Kemudian setelah mereka mandi tiba-tiba mereka saling berebut masalah rida, mengatakan ini punya aku, enggak, ini punya aku. Kemudian mereka datang ke hakim. Hakimnya kalau tidak salah siapa itu? Iyas bin Muawiyah rahimahullah. Memang beliau cerdas luar biasa. Masing-masing mengatakan ini punya aku, enggak, yang ini yang punya aku. Mungkin yang apa? Yang jahat lihat punya dia sudah jelek, dia ingin ngambil yang baru itu. Sementara apa? Orang yang memiliki si pemilik yang asli tidak punya bayinah, itu adalah barang dia. Sementara apa? Tidak ada satupun saksi yang menunjukkan bahwasanya si pencuri adalah pencuri. Maka gimana cara kita semacam ini? Kalau hakimnya tidak pandai, dia lihat nggak ada bayinah, ya mau apa lagi? Dibagi dua. Karena memang kaidahnya gitu. Kalau sama sekali tidak bisa dicari perkara yang menguatkan salah satu pihak, maka mau tidak mau harus apa? Imma dibagi dua, imma diundi. Sehingga apa? Jelas orang yang terdolimi ya terdolimi akhirnya. Cuma hukum ala zahir. Hanya saja Muawiyah apa pandai dia? Iyas bin Muawiyah. Nah, dia nyuruh salah seorang temannya untuk apa? Mengambil sisir istilahnya ya, untuk menyisir rambut. Kemudian beliau sisir masing-masing.
Dilihat sisir kemudian diperiksa. Yang ini pakai sisir yang satu lagi diperiksa. Ternyata apa? Ternyata ada sisa-sisa ridak dengan warna itu di rambut orang ini. Yang ridak yang lain di rambut orang itu. Beliau mengatakan, ini punya kamu, ini yang punya kamu. Dilihat dari qarinah istilahnya. Kenapa? Karena kalau pemiliknya biasanya apa? Biasanya ada sisa benang di situ. Karena memang rata-rata yang kita lihat untuk kain ridak yang di Yaman memang mudah menempel di rambut. Lepas dan menempel. Nah, kisah panjang tentang masalah itu, pandai. Hendaknya seorang hakim dia sebelum dia betul-betul menjadi hakim dia baca kitab itu. Penting. Karena penipu itu banyak. Nah, di situ Ibnu Qayyim menceritakan kisah banyak sekali bagaimana membongkar penipuan. Dengan apa? Dengan qarinah. Tapi waktunya tidak cukup untuk kita cerita. Insya Allah sambil jalan kalau ada kesesuaian bagus. Tayyibal wa asa ini bukan. Kemudian apa? Absyir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummuk. Bergembiralah engkau dengan perkara yang lebih baik dengan hari yang lebih baik yang pernah engkau lewati sejak ibumu melahirkan engkau. Menunjukkan apa? Bahwasanya yang terbaik adalah kita itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Bukan sekedar kita sholatnya berapa, sekedar ini, tapi kalau kita dapat ampunan, maka itu adalah sudah termasuk yang terbaik sudah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya termasuk tujuan tertinggi seorang mukmin adalah diampuni oleh Allah. Karena kita tahu kita ini tidak maksum. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Padahal mereka sudah beriman, tapi disuruh untuk bertaubat. Demikian pula apa? Demikian pula pahala yang besar untuk orang yang ikut perang Tabuk. Allah tidak menyebutkan pahalanya begini-begini yang besar-besar, tapi justru apa? Yang disebutkan di dalam surat At-Taubah itu, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, orang muhajirin dan ansar yang mengikuti beliau dalam suasana yang susah. Ternyata apa? Ternyata Allah mengutamakan penyebutan apa? Pahala berupa diterima taubat. Ini menunjukkan bahwasanya ampunan Allah itu termasuk tujuan yang terbesar. Nah, kalau kita dapat jaminan Allah mengampuni kita, ini adalah sudah apa? Termasuk hari yang terbaik kalau kita mendapatkan itu. Tayyib, faqultu amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Wahai Rasulullah, apakah ini dari sisi Anda ataukah dari sisi Allah? Qal, la, bal min indillahi azza wajal. Bukan, bahkan ini adalah dari sisi Allah azza wajal. Di sini ada isyarat bahwasanya hukum Rasulullah SAW itu terbagi menjadi dua. Hukum tauqifi dan hukum taufiqi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah. Yang pertama adalah tauqifi, yaitu apa? Betul-betul semata-mata dengan wahyu. Seperti yang ini adalah dengan wahyu yang di dalam hadis ini. Bukan Rasulullah yang mendatangkan sendiri ijtihad. Yang kedua adalah taufiqi, yaitu Rasulullah berijtihad dan sesuai dengan apa? Sesuai dengan ilham dari Allah Ta'ala. Dan amalan Rasulullah memang terbagi menjadi dua. Mungkin beliau dapat wahyu dan pasti benar. Yang kedua adalah beliau itu berijtihad, tapi ijtihadnya mendapatkan taufik dari Allah. Kalau benar ya berarti langsung benar, kalau keliru langsung diperbaiki. Jadi tidak pernah Rasulullah itu melakukan suatu yang kesalahan yang mustaqir, yang menjadi sunnah yang mustaqirah, yang tetap sampai hari kiamat, itu nggak ada kalau berupa kekeliruan. Langsung diperbaiki kalau keliru. Kalau benar memang itu ilham dari Allah. Kalau itu ijtihad, kalau wahyu ya wahyu langsung. Maka ketika beliau tanya di sini kepada Rasulullah SAW, ini dari Anda sendiri atau dari Allah? Beliau mengatakan ini wahyu dari Allah. Memang turun wahyu tentang masalah itu. Wa ala salasatil ladzina khulifu dan seterusnya. Wa kana Rasulullah SAW idza surra istanara wajhuh. Dan sering Rasulullah SAW apabila bergembira, wajah beliau itu bercahaya. Hatta ka'anna wajhahu qita'atu qamar. Sampai seakan-akan wajah beliau itu potongan dari bulan. Memang ini bagian dari apa? Syama'il Muhammadiyah. Termasuk apa? Sifat-sifat Rasulullah memang semacam itu. Kalau gembira wajahnya jadi apa? Jadi seperti cahaya bulan. Bahkan dalam hadis yang lain apa? Seperti apa? Ka'asawirad dzahab, seperti lingkaran emas. Tapi kalau beliau marah apa itu? Apa itu? Seperti biji-biji ruman. Ruman, apa itu ruman?
delima. Ya, memerah. Itu menunjukkan apa? Al-amal bil qara'in. Beramal dengan qarinah. Qal wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami tahu semacam itu dari beliau. Bahwasanya memang kebiasaan beliau semacam itu. Makanya di dalam hadis yang sahih Rasulullah para sahabat mengatakan apa? Kana Rasulullah SAW asyadda hayaan min al-khadra fi khuduriha. Minal adra fi khuduriha. Rasulullah SAW itu lebih pemalu daripada gadis yang dipingit. Wa idza kariha syai'an alimnahu fi wajhih. Apabila beliau itu tidak menyukai sesuatu, kami bisa lihat dari wajah beliau. Tidak perlu beliau terang-terangan mengatakan aku benci ini, aku muak sama kamu, enggak. Beliau diam, tapi para sahabat lihat, oh ini beliau sedang tidak suka, tanpa mengucapkan kata-kata yang menyebabkan dihisab. Itu pentingnya beramal dengan qarinah. Tayyib, qal falamma jalastu baina yadayhi. Ketika saya duduk di hadapan beliau, qultu ya Rasulullah, inna min taubati an akhli'a min mali shadaqatan ilallahi wa ila rasulih. Wahai Rasulullah, termasuk dari kesempurnaan taubat saya adalah saya ingin melepaskan diri dari harta saya sebagai sedekah untuk kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kata para ulama, di sini disyariatkan apa? Kalau ada nikmat, hendaknya kita banyak bersedekah. Karena apa? Dia mendapatkan nikmat besar, diterima taubatnya, maka dia bersedekah. Itu ketika taubatnya diterima, atau mendapatkan nikmat secara umum, banyak-banyak sedekah. Kemudian para ulama juga mengatakan hendaknya orang-orang yang ingin bertaubat, dia itu banyak-banyak sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu akan menghapus kemarahan Allah Ta'ala. Was-shadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'u al-ma'un nar. Sedekah itu akan menghapus kesalahan-kesalahan sebagaimana air itu menghapuskan api, memadamkan api. Juga di dalam hadis yang lain apa? Annas-shadaqah tutfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu akan memadamkan kemurkaan ar-Rahman. Dan juga seperti di dalam hadis Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, wa amarakum bis-shadaqah. Allah memerintahkan kalian untuk bersedekah. Fa inna masalahu kamatsali rajulin akhadahu aduwwuh. Karena permisalannya seperti apa? Seseorang yang telah ditangkap oleh musuhnya. Faqaddamahu ila adzab. Kemudian orang ini diajukan untuk apa? Untuk disembelih. Faqala uftikum bi katsirin wa qalilin minal mal. Kemudian orang ini mengatakan, aku akan menebus diriku dengan harta yang sedikit ataupun banyak. Terserah kalian minta berapa, aku ingin menebus diriku. Maka seperti itu pula sedekah. Dia akan memadamkan kemurkaan Allah Ta'ala. Maka di sini apa? Termasuk dari taubatnya Ka'ab, dia ingin melepaskan seluruh hartanya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kalimat beliau yang hari-hari kemarin itu, aku tidak punya harta kecuali 2 baju. Maksudnya yang terkait dengan masalah pakaian. Menunjukkan beliau masih punya harta yang lain. Buktinya sekarang mau dilepaskan hartanya itu. Faqala Rasulullah SAW, amsik alaika ba'dha malik fahuwa khairun lak. Tahan sebagian hartamu, itu lebih baik bagimu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya harta itu memang qiwam, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam awal-awal surat An-Nisa itu. Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alakum fiha qiyama. Dan jangan kalian memberikan harta kepada anak-anak yang masih bodoh, yang Allah jadikan harta itu sebagai apa? Sebagai penegak untuk hidup kalian. Menunjukkan harta itu memang penting. Untuk apa? Agar orang tidak masuk kepada mengemis, minta-minta, bahkan sampai mencuri misalkan, na'udzubillah. Maka harta itu penting. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahid Sufyan Ats-Tsauri, ketika ditanya, ma hadhihi dananir, dinar apa ini Anda kok memegang uang emas? Beliau mengatakan, laula hadhihi dananir lataman dalal umara'u bi. Seandainya bukan karena uang-uang emas ini, yaitu aku punya harta, niscaya para pemimpin, para pemerintah akan menjadikan aku sebagai sapu tangan. Nggak punya harta, akhirnya apa? Dikasih harta untuk bisa jadi apa? Jadi ulama pemerintah. Akhirnya fatwanya sesuai dengan keinginan pemerintah. Nah, beliau nggak suka itu. Dan lebih baik kita punya harta sendiri secukupnya, sehingga tidak tergantung pada orang lain. Hanya saja sekarang apa? Sekarang ada iskal tentang hadis Umar bin Khattab, tentang kisah siapa? Kisah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika bersedekah, Rasulullah tanya, ma abqaita min malika li ahlik, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Beliau mengatakan, taraktu lahum Allah wa rasulah.
Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya, yaitu apa? Hartaku habis di jalan Allah. Ternyata Rasulullah menerima itu. Sementara untuk yang Ka'ab, Rasulullah mengatakan apa? Amsik alaika ba'da malik fahuwa khairun lak. Ini menunjukkan apa? Orang yang memang imannya sempurna dan sidqnya sempurna dan dia tawakalnya kepada Allah sempurna, maka boleh bagi dia untuk apa? Betul-betul seluruh hartanya itu ditinggalkan. Kalau dia memang tawakalnya sempurna, karena memang Abu Bakar tawakalnya sempurna, nggak lama kemudian datang lagi uang. Dia punya apa? Perdagangan dan lain-lain, mudah saja. Adapun orang yang keimanannya tidak sampai seperti Abu Bakar dan dia khawatir kalau hartanya habis sama sekali dia malah terfitnah, hendaknya dia sedekahnya secukupnya. Jangan dihabiskan semua. Makanya Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat tentang masalah ayu sedekati afdal, sedekah apa yang paling besar? Beliau mengatakan apa? Ibda biman ta'ul. Dahulukan, mulailah dengan orang yang kamu nafkahi. Summa adna fa adna, kemudian yang berikutnya. Jadi jangan sedekahnya langsung diberikan pada orang lain, tapi kepada istrimu dulu, anak-anakmu, kemudian adikmu, ayah ibumu. Mereka lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Kita dapat 2 jenis pahala nanti. Jangan orang lain sementara anak kita tersia-sia. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah apa itu? Kamalu syafaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan belas kasihan Rasulullah. Tahu bahwasanya apa? Ini Ka'ab bin Malik perlu mendapatkan apa itu? Penguat. Sehingga jangan hartanya dihabiskan semua. Walaupun dia akan memberikan harta itu pada Rasulullah, tapi Rasulullah nasihatkan tahan sebagian hartamu. Adapun kalau sebagian ustadz yang jelek, udah bawa sini semua, mungkin akan gitu. Enggak peduli orang ini jadi miskin atau apa. Tapi Rasulullah tidak demikian. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.